kalau orang ganteng itu peluang buat nggak setianya banyak. Tapi Pak Haji ganteng nggak sih menurut Pak Haji? Kalau menurut saya sih ganteng. Menurut saya. Pak Haji udah survei di luar negeri? Sudah, karena kan saya punya teman di luar negeri. Udah survei mereka? Belum. Menurut kamu toksik nggak? Toksik. Ya ngomong dong ke dia. Tuh kata Pak Haji Andre ya, ini mau kan? Ngomong. Kamu curhat ya? Jadi kalau belum mapan nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang udah mapan. Kalau bisa. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini bintang tamu kita adalah Sultan Bintaro. Teng tereng. Teng tereng teng teng. Kenapa begitu? Emang Iya. Sultan begini? Iya, ini ada jurusnya. Gitu, jurus Sultan Sultan. aneh juga ya begini. Udah kedatangan Pak Haji Andre Taulani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sini kita kan udah ngelihat sendiri kan, kayak Pak Haji Andre tuh kayak percintaannya nih lurus aja, nggak pernah ada yang namanya ada berita-berita yang nggak enak gitu di telinga kita sama Pak Haji. Iya, tergantung telinganya sih. Kalau telinganya kayak Haji Bolot gitu kan, Nggak enak kan? nggak enak gitu. Apalagi kalau habis berenang. Kena air masuk nggak Nggak enak. enak. Bener. Jadi Pak Haji ini tuh kayak keluarganya tuh harmonis banget guys. Padahal kayak dia anaknya ada 3 banyak. Ada 3, alhamdulillah. Lumayan kan. Istrinya punya 1. Ya, alhamdulillah. Nggak ada rencana kan? Ya, belum. Rencana apa? Rencana Punya anak satu lagi gitu. Belum. Baru 3 aja. Istri juga 1 aja. Insya Allah 1 aja. Kalau insya Allah itu 98%-nya itu enggak. Kalau bilang. Iya, soalnya kalau Arafah nih kadang-kadang kalau Kan insya Allah apa artinya? kalau Allah merestui misalnya. Kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan kan. Jadi kadang-kadang kalau insya Allah itu kalau misalnya Pak Haji besok collab yuk, insya Allah ya Arafah, itu tuh 99% tuh pasti nggak jadi. Kalau saya insya Allah saya selalu hampir 90% jadi. Oh ya, berarti insya Allahnya iya ya. Insya Allahnya iya. Berarti ya, alhamdulillah setia ya. Insya Allah. Jadi kita pengen bikin konten saran percintaan bersama Andre Taulani. Pak Haji, apa kabar? Tadi kan udah di awal. Baik. Belum di belum. konten Pak Haji ya. Oh iya. Baik. Oh tadi pas di konten saya ada nanya apa kabar juga ya? Iya. Kalau di sini berarti belum tadi ya, barusan ya? Iya, kabar apa? Kabar belum ada kabar sih. Kalau ada kabar ntar saya kabarin. Pak Haji, Iya. Pak Haji kan punya istri gitu, istrinya cantik, terus kayak anak-anaknya juga lucu-lucu, Iya. Pak Hajinya setia. Betul. Rahasianya apaan sih? Kalau rahasia nggak mungkin saya kasih tahu. Kenapa? Karena itu ada rahasia saya aja. Nggak bakal saya kasih tahu. Nggak boleh sharing. Nggak boleh. Kalau tips, oke. Kayak tips. Emang Oke, kalau... jadi gini. Iya. Ini kita mulai dari hubungan pasangan. Soalnya Pak Haji kan ganteng nih, kok bisa setia gitu? Astagfirullahaladzim, Arafah. Emang kenapa? Alhamdulillah orang mah Iya benar, ganteng. maksudnya kesannya kayak kalau orang ganteng tuh harus nggak setia gitu. Enggak, maksudnya kan tapi kalau orang ganteng itu peluang buat nggak setianya banyak, dan Pak Haji milih setia tuh gimana? Kenapa? Nggak juga, kalau ganteng itu kan, Tapi Pak Haji ganteng nggak sih menurut Pak Haji? kalau menurut saya sih ganteng. Menurut saya. Karena orang tuh kan gini, kalau namanya ganteng itu kan nggak selamanya ya. Artinya ketika dia nanti makin lama makin tua, itu kan pasti turun, kulit udah mulai keriput segala macam kan, itu ada masanya. Betul. Artinya yang harus digantengin tuh bukan wajahnya aja tapi hatinya. Wajah lama-lama tua ntar udah gak ganteng lagi, tapi kalau hati ganteng, dompet ganteng, sampai tua juga tetap ganteng. Tapi Pak Haji Andre semakin hari semakin ganteng tau. Amin. Iya gak sih? Amin. Tapi Pak Haji setia, kayak keren. Iya. Terus kayak koleksi Pak Haji nih kayak gini-gini nih, mobil-mobil Nah, kayak gini. tanda-tanda Kayak cewek tuh mau. tanda-tanda setia tuh kenapa? Kenapa? Nih, contohnya nih. Nih, saya punya handphone. Orang-orang udah handphone yang baru, saya masih tetap ini aja. Enggak, itu masih bagus. Tapi udah kalah sama yang baru-baru. Baru beda satu doang generasi. Nah, nanti kalau udah 3 generasi baru akan saya ganti. Saya tuh gitu. Kalau memang ini udah nggak bisa lagi, di update OS-nya udah nggak bisa, versi terbaru udah nggak bisa, nggak kuat, baru saya stop.
Gitu. Berarti sesetia Mobil, itu. nah mobil. Saya nggak pernah jual beli mobil kecuali ada untung. Tapi memang harus orang yang ngerti, yang udah passionnya di dunia otomotif, udah suka gitu. Kalau yang kayak Arafah belum di sini, jiwanya pasti nganggepnya, masa mobil segini harganya segini gitu. Karena populasinya udah sedikit, udah langka. Bukan hanya di Indonesia, di luar negerinya pun udah langka. Pak Haji udah survei di luar negeri? Sudah, karena kan saya punya teman di luar negeri. Udah survei mereka? Belum. Tapi ya udah ada di dalam Google tuh udah kelihatan, bisa kita lihat. Berarti ini untung semua nih. Alhamdulillah. Jadi gimana tadi kesetiaan? Nah, makanya kenapa jadi ke mobil? Jadi jodoh Jadi itu, memang jodoh itu misteri. misalnya nih, kita minta jodoh sama orang tua kita, kayak berdoa. Minta jodoh sama Allah dong. Oh ya, minta jodoh sama Allah nih. Terus kita nikah. Terus kan pasti kita bilang, ya Allah makasih ya jodoh kita udah kelihatan. Jodoh tuh gini, yang menikah sampai maut memisahkan, itu jodoh. Sampai akhir hayat. Nah, Satu orang. Jadi menikah sama dia, satu-satunya nih, sampai meninggal. Terus bersama-sama, ya itu jodoh. Kalau misalnya kan kayak sekarang gini kan banyaknya yang cerai gitu-gitu. Berarti pas nikah itu dia dibilang berjodoh apa? Berjodoh, tapi ya jodohnya cuma segitu. Menurut saya, bisa benar, bisa salah. Gitu. Kan waktu Pak Jandre sama istri menikah kan pasti, oh ini jodohku nih. Terus kayak Pak Jandre pernah gak kepikiran kayak deket sama cewek? Misalnya kayak, ih cewek cakep banget sih gini-gini, kayaknya harusnya gue jodohnya sama dia deh gitu. Enggak, mengagumi iya, tapi jodoh enggak. Kayak misalnya kita ngelihat ada cewek cakep gitu ya. Kita sekedar mengagumi aja kan. Misalnya, Bukan berarti memiliki atau bukan berarti juga oh ini jodoh gue nih. Kan Misalnya sekedar deket. mengagumi. tapi Pak Jandre kayak ngeliat istri Pak Jandre setia apa enggak? Lihat istri. Insya Allah setia. Ciri-ciri orang Kita harus setia kayak meyakini, gimana? kita harus meyakini bahwa pasangan kita setia. Kalau ternyata di belakang tidak setia, kita kan manusia, kita kan nggak tahu, semua kan Allah yang tahu. Ada satu quotes gini, ketika kita mencintai seseorang, jangan kita cintai orang, tapi kita cintai penciptanya. Ya Allah. Karena kalau kita bersandar sama dia, mempercayakan sama dia bisa hianat, dia bisa sakit hati sih. Mending kita percayakan sama Allah, karena dia ciptaan Allah. Jadi kita serahkan sama Allah untuk menjaganya agar setia sama kita. Berarti nggak ada Pak Jandre nggak ada rasa curiga gitu? Insya Allah nggak ada, tapi ya nggak yang berlebihan gitu. Nggak pernah ngecek-ngecek HP? Nggak, nah saya paling anti begitu. Ya biar gimana pun itu privacy gitu ya. Terkadang bisa jadi fitnah. Kadang-kadang kita tanpa melihat sesuatu melihat, wah ada misalnya WhatsApp dengan akhirnya jadi fitnah. Kita memfitnah dia berbuat sesuatu padahal enggak. Terus akhirnya jadi membuat hubungan jadi ribut. Mendingan nggak usah lihat sama sekali deh gitu. Saya juga bilang gitu sama pasangan. Kalau memang saya ini public figure, saya berhubungan dengan orang banyak di televisi segala macam gitu kan. Ada gimmick-gimmick lucu, apalagi seorang komedian kan. Kadang-kadang mungkin sama cewek cantik ya, pelawak biasanya. iya kan, dan itu bukan unsur sengaja, tapi ya bagian dari sebuah gimmick dan komedi. Saling menjaga kepercayaan aja sih, itu sih kuncinya itu. Kita sama-sama manusia, nggak bisa, kita nggak punya mata di mana-mana. Ya kita serahkan semua sama Allah, karena dia pencipta, dia kan ciptaan Allah. Kita serahkannya sama penciptanya. Kutitipkan pasanganku, kesetiaannya, perhatiannya segala macam kepadamu ya Allah, gitu. Jadi kalau dia kena macem-macem, tanggung jawabnya udah sama Allah. Berarti Pak Jandre nggak pernah ini dong kayak tukeran-tukeran Instagram gitu-gitu. Jadi tuh dia tahu password Instagram Pak Jandre gitu. Enggak. Jadi ya udah Instagram gue, Instagram lu gitu. Banyak kayak sepantaran Arafah tuh banyak kayak yang tukeran-tukeran ituan. No, pernah berarti dia. Ribet nggak? Ribet nggak? Ribet lah, misalnya kayak Arafah, followersnya udah banyak gitu, terus kayak brand semua gitu-gitu. Terus dia minta password kayak apaan sih password Ribet nggak? Ribet. Ya udah, makanya nggak usah mendingan. Nggak usah kan, jadi nggak penting kan itu. Nggak penting. Buat teman-teman tuh. Percaya dong, yang penting kasih kepercayaan dong. Udah tahu pekerjaan kita ribet. Diminta-minta password jadi ribet makin kan. Ribet kan. Akhirnya timbulnya fitnah, timbulnya curiga terus. Kan udah nggak sehat kalau kayak begitu. Nah, kata Pak Jandre udah nggak sehat kalau kayak gitu. Iya. Mendingan diudahin ya. Ya terserah kalau itu sih.
Kalau itu Gitu. terserah ya. Oh, Tapi terserah. kalau terus-terusan kayak gitu, Ya udah nggak sehat dong. Ya dia mau menerima nggak dengan keadaan kamu yang seperti misalnya nggak usah deh minta-minta password, menerima nggak? Instagram tuh kerjaan. Kalau dia jahat, ganti-ganti password. Artinya ada kecurigaan kan? Siapa yang curiga? Kamu ke dia. Curiganya bukan curiga pas ke cinta-cintaannya. Iya, tetap ada kan? Ya percuma, kalau ada rasa kayak Lebih gitu jahat. ngapain? Iya. Mending Nggak usah. Nggak usah gitu-gitu, nggak usah urusan Instagram, Jadi sosial tapi media. kalau dia tetap kayak mau gitu, mending ditinggal atau diapain? Ya, Alfanya cinta nggak? Ya kalau cinta. Ya kalau cinta gimana? Kalau cinta ya diapain gitu. Nah, ya maksudnya. udah jawabannya itu. Tinggal. Kalau cinta ya terusin. Walaupun itu toksik. Menurut kamu toksik nggak? Toksik. Ya ngomong dong ke dia. Tuh kata Pak Jandre ya, ini mau kan. Ngomong Jangan toksik tahu kalau jangan jadi tukeran-tukeran- toksik, iya. Iya, tukeran-tukeran IG jangan. Pak Jandre nih hubungannya langsung dia nggak Nah, tukeran IG kan. alhamdulillah langgeng kan. Kamu curhat ya? Kayak agak ngeri aja gitu. Penghasilan gua paling gede di Instagram. TV udah nggak ada reguler. Atau sama sekali nggak usah main sosial media. Aman banget. Tapi Ada kan- salah satu contoh. Main film luar negeri namanya Keanu Reeves. Yang jadi pemerannya John Wick. Kenapa? Dia tidak ada Instagram, tidak ada Twitter, nggak main sosial media. Happy aja, aman-aman aja, tenang-tenang aja. Job tetap lancar segala macam. Kalau dia seandainya baiknya di awal terus belakang-belakangnya tuh nggak sesuai sama dia gitu. Ya tugas kamu nasihatin dia supaya dia ingat. Tapi kalau memang ternyata masih begitu terus, udah kamu coba masih begitu terus, cabut. Kalau dari sananya nggak ada niat memperbaiki, cabut. Terus kayak misalnya nih, kitanya udah bilangin dia tuh, terus dianya kayak ya udah ya maafin gitu, maafin gitu. Tapi kita masih tetap mau sama dia gitu. Ya semua ada tergantung di Arafah. Limitasinya ada di Arafah. Kalau Arafah tetap bertahan, ya udah berarti Bodoh gak? nggak bodoh. Artinya Arafah cinta dan membuktikan bahwa kamu setia. Walaupun kayak teman-teman Arafah udah ngasih tahu gitu. Kalau kamu udah nggak kuat, ya udah. Semua balik lagi ke Arafah. Pak Haji, kalau misalnya kita mau nikah nih, penting gak sih bikin kayak perjanjian pranikah gitu? Ada dua, ada yang penting, ada yang tidak. Jadi, Tapi kalau yang baru mau menikah, ya menurut saya penting. Itu bukan semata-mata karena kita pengen suatu saat nanti cerai, enggak. Sebenarnya gini, ada satu kasus teman saya nih, begitu menikah, oke, ini harta gua, ini harta lo, masing-masing ya. Kita bikin perjanjian pranikah, harta masing-masing yang dibawa. Lo bawa harta, gua bawa harta. Oke, jalan. Di tengah perjalanan, mereka punya bisnis yang membutuhkan dana. Salah satu aset harus dijaminkan. Oke, kita jaminkan punya si cowok misalnya. Yang si cewek berarti kan aman hartanya. In case terjadi kenapa-napa, yang hilang kan harta si cowok ini kan, ya kan? Itu udah kesepakatan bersama ya. Tapi setidaknya yang rumah satu lagi aman. Bukan persoalan karena kita jadi merasa nggak percaya sama pasangan kita atau nanti kalau cerai itu enggak, tapi itu menjaga sebetulnya benar kok itu aman. bener ya, jadi buat orang-orang yang... Saya sih setuju kalau saya. Oh iya, teman-teman yang mau nikah nih di umur 24-25, perjanjian pranikah tuh bukannya kayak malah curiga kayak nggak percayaan banget tuh sama gua gitu-gitu ya, tapi emang penting banget buat kita. Arafah punya rumah, pasangannya punya rumah. Udah masing-masing kan harta masing-masing sebelum nikah. Ya udah jadi harta masing-masing. Dihitung tuh, ditulis tuh dalam surat perjanjian. Ini harta yang gue bawa, ini harta yang gue bawa. Oke? Jangan ganggu ya, dua-duanya itu punya kita masing-masing. Ketika menikah, kalian akan dapat rezeki baru. Bisa beli rumah bareng. Nah, dari itu kesepakatan deh. Oke, rumah yang pertama atas nama kamu ya. Rumah yang kedua atas nama saya ya. Atau misalnya, ya udahlah, kita ini atas namain anak-anak. Tapi yang lama-lama yang kalian bawa ini tetap nggak diganggu. Kita kan. Biasanya begitu, ketika kita menikah rezeki makin banyak. Iya betul. Jadi percaya itu. Jadi jangan ngerasa nanti, wah cewek gue kaya nih, hartanya banyak nih. Terus gue segini-gini aja. Minder, jangan. Nggak apa-apa, itu harta-harta lu, ini harta-harta gue. Begitu kita nikah, jadi satu, harta kita lebih banyak. Rezeki kita lebih banyak. Cuma minder gak kalau ceweknya kaya? Enggak. Kenapa harus minder? Karena cowok pride-nya lebih tinggi dong. Gue kepala keluarga. Misalnya ya. Pak Haji dapetin cewek yang lebih tinggi dari Pak Haji, lebih kaya, lebih mapan. Ya gue akan bilang apa-apa. Minder gak? Apa adanya nih harta saya.
hasil keringat saya. Mungkin tidak sebesar kamu ya, tapi ini dari keringat saya sendiri. Kamu mau terima? Saya lebih bangga dong. Bukan hasil duit apa-apa, hasil kerja saya. Kalau itu harta kamu. Tuh. Ya gue bangga sama punya gue. Tuh, yang cowok-cowok nih yang deketin cewek tapi ceweknya lebih kaya, tuh kata Panji, gak usah minder kan? Gak usah minder. Apalagi nanti setelah menikah kita yakinkan keluarga laki-laki bahwa kita siap menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah untuk anak istri. Nah, itu kodratnya laki-laki. Tono, lu kayak gitu gak? Lu minder gak kalau sama cewek inian? Ayo deh, lu bilang enggak karena Panji kan? Biasanya kalau laki-laki agak tanggung jawabnya berat. Misalnya kita punya anak perempuan. Satu saat anak perempuan ini akan menikah. Ada pride tuh dari si bapak nih. Gua harus nyiapin untuk pesta anak gua. Biasanya tuh keluarga perempuan tuh harus punya modal tuh. Benar-benar, karena dia rumahnya ya. Dia rumahnya gitu loh. Pak Haji, kalau misalnya anak perempuan Pak Haji nih, apa namanya, mau dilamar, tapi yang lamar tuh kayak di bawahnya anaknya Pak Haji gitu. Ya udah gue tinggal nggak apa-apa, tinggal yang penting dia tanggung jawab sama anak saya cinta sama dia. Belum mapan tapi. Nggak apa-apa. Karena itu proses perjuangan. Apa yang dia punya sekarang ya udah kita hargai itu. Yang penting dia tanggung jawab dan kita lihat dong, kita juga sebagai orang tua kan punya feeling. Ngelihat dari backgroundnya dia, prospek masa depannya dia kan kita bisa nilai. Jadi gitu. kalau belum mapan nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang udah mapan. Kalau bisa. Yang penting dia punya prospek yang bagus. Itu aja guys saran percintaan kita sama Pak Haji Pak Haji Andre Taulani. Iya, betul sekali. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang perlu lagi mau konsultasi ya bisa nanti kontak di manajemen saya. Iya. Gitu. Saya praktek setiap hari Senin sampai Sabtu libur. Jadi minggu aja. Dan itu minggu pun juga kadang-kadang kalau saya mau aja. Iya, jam 2:30 sampai jam 3 biasanya guys. Iya, setengah jam. Setengah jam udah. Sisanya udah buat mobil. Iya. Buat kalian yang suka sama video jangan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for watching guys. I love you. Enggak duit tuh. Bayar dong, konsultasi masa nggak bayar? Ya, saya nggak punya. BPKB. Wah, nggak bisa. BPKB nggak? Nggak bisa. Ini aja clip on tuh, clip on.